Ketahuilah Chandra Kirana, aku adalah yang akan membuat kamu dan aku akan mengutuk kamu. Apa maksudmu? Tidak perlu kamu tahu saya. Dan kamu akan saya kutuk menjadi keong berwarna kuning dengan warna keemasan. Galuh, bingung. Nah, ternyata usahanya tidak berhasil karena takut rahasianya kebongkar dan takut kena hukuman, dia meninggalkan meninggalkan Daha tanpa pamit satu orang pun yang berada di Daha, termasuk kedua orang tuanya. Nah, meninggalkan Daha itu di antara bayang-bayang takut, dia tuh terpeleset ke dalam jurang dan dalam sekali tidak ada yang menolong, mati dengan sendirinya. Oke pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang kisah yang begitu melekat di kalangan masyarakat, yaitu kisah Keong Mas. Nah, mungkin pemirsa ada yang belum tahu dan ada yang sudah tahu, mungkin yang belum tahu bisa lebih tahu lagi. Mari kita tanyakan ke Bopo Sutrisno. Bopo Sutrisno. Ya. Dalam kesempatan ini, sudikah Bopo menceritakan kisah Keong Mas itu, Bopo? Kisah yang begitu melekat di masyarakat. Nah, gimana itu? Kisah awal mula Keong Mas itu bagaimana, Bopo? Ya, terima kasih Mas Ari Bayu. Bagaimanapun saya salut Mas Ari Bayu sebagai milenial yang masih usia Mas Ari Bayu, ada rasa ingin tahu pula tentang kisah-kisah, cerita-cerita yang begitu melekat di hati seperti yang Mas Bayu sampaikan. Dalam kesempatan ini Mas Ari Bayu tanya tentang Keong Emas ya. Asal mula Keong Emas kok begitu orang tahu. Tentu Mas Ari Bayu dan teman-teman yang ikut hadir di kesempatan kali ini juga ingin tahu pula ya. Salam untuk adik-adik yang hadir di studio dan teman-teman kru dari Napak Tilas Budaya Nusantara. Baik, mohon izin ya, kami akan sampaikan secara berdasarkan pengetahuan saya saja ya. Karena apa Mas Ari Bayu? Karena bersifat cover. Ketahuan saya terbatas ya toh. Nanti dalam hal ini kalaupun nanti ada cerita yang lain, kisah yang lain dengan judul yang sama atau sama-sama Keong Mas, mohonlah kiranya tidak untuk diperbandingkan yang berujung dengan perselisihan ya toh. Perbandingan silahkan, tapi seperti studi, apalagi ya Mas Ari Bayu yang masih belajar di sebuah fakultas. Tentunya secara pribadi saya doakan semoga nanti Mas Ari Bayu bermanfaat nanti jikalau terjun di tengah-tengah masyarakat ataupun bisa menjelaskan tentang kisah Keong Emas. Pada mulanya Mas Ari Bayu, gimana, Pak? Kerajaan Ndoho atau Ndaha ya. Kerajaan Ndaha itu dipimpin raja yang arif bijaksana. Raja Ndaha itu mempunyai kedua anak cewek. Cewek itu boleh dikatakan sakembaran. Itu beda tipis. Sakembaran bukan kembar. Kalau kembar kan satu hari lahirnya bareng. Ini sakembaran itu ibaratnya kan banyak tuh mas istrinya kan, seorang raja kan istrinya mungkin usianya sama. Dari suami satu tapi istrinya dua, bisa juga lahir secara
bersamaan dengan jenjang waktu yang tidak begitu jauh. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang putri-putri Raja Ndaha yang bernama Galuh dan Condrokirono. Condrokirono ya. Nah, Galuh itu anak dari istri yang lain dan Condrokirono juga istri yang katakanlah sama-sama putra dari Raja Ndaha. Itu cowok, itu cewek. Dua cewek ya, anaknya cantik-cantik Mas. Anaknya dalam kesempatan saya sampaikan tadi akan saya bahas asal mula keong emas. Nah, kedua anak ini ya banyak Mas putranya, tapi saya rembuk yang dua ini cantik semua, rupawan semua. Nah, namun di antara Galuh dan Condrokirono lebih cantik sedikit, katakanlah ya, lebih anggun, lebih penurut. Galuh dibandingkan dengan Condrokirono lebih mendominasi si Condrokirono. Candrakirana dalam bahasa nasionalnya ya. Nah, Candrakirana ini karena seorang raja juga tahu Mas, anak saya ini yang nurut dengan saya yang mana, apalagi sebagai orang tua ya toh. Lah, dan tidak mau nanti itu mengecewakan hubungan antara Ndaha dan kerajaan yang lain. Nah, akhirnya seorang Raja Ndaha mempunyai pemikiran bahwa salah satu putrinya akan dinikahkan oleh Pangeran Sindhukertopati. Pangeran Sindhukertopati itu siapa, Pak? Nah, calon menantu yang jadi pilihan Raja Ndaha. Nah, seorang Sindhukertopati itu sudah tidak rahasia lagi tentang ketampanannya, terahnya jelas, ya toh. Nah, dari kelahirannya jelas seorang keturunan raja dan dia sakti mandraguna. Lah, tampan jelas Mas. Ya, seorang tampan jelas karena seorang pangeran ya. Lah, ternyata yang dipilih oleh orang tuanya yang ditawari itu ternyata si Condrokirana atau Candrakirana tadi ya toh. Duk Condrokirana, kamu sudah dewasa. Sudah selayaknya kalau kamu itu winengku ing kakung atau punya suami. Saya hanya ngestokke Romo mawon. Jawaban dari Candrakirana. Gini ya, Duk. Ayah sudah mempunyai pilihan. Romo sudah mempunyai pilihan siapa yang akan saya dapatkan jadi suami kamu. Siapa Romo? Tidak lain adalah Sindhukertopati, ya, putra dari Kauripan. Ya, lah, akhirnya ditanyailah seorang Condrakirana, maukah kamu menurut pilihan Romo? Nah, seorang Candrakirana hanya menganggukkan kepala. Mau. Saya hanya ngestokke dawuhe Romo. Istilahnya manut gitu loh Mas. Ya, karena pas seorang Raja Ndaha tahu kalau ini anaknya betul-betul penurut. Ya, akhirnya hari itu ditentukan bahwa akan terjadi lamaran atau tunangan. Nah, ini Mas. Ya. Setelah ada acara tunangan, itulah ternyata Galuh Mary Mas. Mary itu iri itu loh Mas. Iri ya. Kan tadi kan dua atau yang tembuk Galuh dan Candrakirana atau Condrokirono. Ternyata dengan acara pertunangannya dengan Panji Sindhukertopati dengan Candrakirana, Mary lah seorang Galuh. Nah, tanpa sepengetahuan orang tua, ternyata Galuh itu menemui seorang dukun orang pintar istilahnya. Itu apa itu? Ya, tentu dia mau minta tolong Mas. Ya. Kebetulan dukun pintar itu juga mempunyai ilmu sihir. Ya, dia bisa membuat atau menciptakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Lah kebetulan itu tukang sihir itu dimintai tolong oleh Galuh agar yang mendapatkan Panji Sindhukertopati itu bukan Candrakirana melainkan dirinya. Akhirnya seorang raja sihir tadi yang dimintai tolong oleh Galuh menyanggupi tentang permintaan Galuh, tentu dengan imbalan yang dianggap pantas. Akhirnya tibalah saatnya Mas. Candrakirana ini bermain di pinggir samudra, ya toh? Di saat dia bermain, datanglah tukang sihir itu. Nah, tukang sihir itu menemui Candrakirana
dengan penampilan dengan seorang ala dukun sihir atau tukang sihir. Ternyata, siapa kamu? Kok dekati saya? Aku tidak kenal kamu. Ketahuilah Chandra Kirana, aku adalah yang akan membuat kamu dan aku akan mengutuk kamu. Apa maksudmu? Tidak perlu kamu tahu saya. Dan kamu akan saya kutuk menjadi keong berwarna kuning dengan warna keemasan. Maka disebutlah keong emas. Akhirnya Chandra Kirana itu disihir oleh Raja Sihir itu, berubahlah menjadi keong berwarna kuning atau keong emas tadi. Jadi gitu ya. Dan seorang Raja Sihir menyampaikan pada seorang Chandra Kirana, Chandra Kirana, kamu tidak akan berubah menjadi manusia sebelum kamu ketemu orang yang menyukai kamu dan kamu menyukai orang itu dengan tulus hati. Nah, terus kisah kan setelah dijadikan keong emas tuh. Penasaran? Iya. Terus gimana itu, Apa? Penasaran Mas Bayu? Tapi sebelumnya silahkan diminum dulu kopinya, Apa? Kopi? Ya. Terima kasih Mas Ari Bayu. Mungkin pemirsa juga banyak yang penasaran tentang kisah dari Bopo tentang keong emas tadi gimana ceritanya. Ya. Tapi sebelumnya kita minum kopi dulu. Nah, gimana Apa itu? gini Mas Ari Bayu, keong emas tadi kan tergeletak di pinggir samudra karena saat belum jadi keong kan Chandra Kirana kan bermain di pinggir samudra. Lah, ternyata Mas, semakin sore laut pasang. Nah, laut pasang ternyata ombak itu ke pantai dan akhirnya menyapulah keong yang berada di pinggir pantai itu dan terbawa ke tengah laut. Nah, dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, ternyata ada jalan keong itu sampailah ke pantai lagi. Namun pantai yang disampai seorang keong emas bukan pantai di mana dia pertama kali terbawa ombak tadi. Akhirnya Tidak pantai ya? setelah dia itu sampai ke pinggir laut dengan ombak yang kecil, yang mana di situ ada orang pencari ikan banyak, ya toh, ada ibu, ada bapak, ada anak-anak, ada pemuda yang kebetulan ikut mencari ikan dengan alat pencari. Kalau orang Jawa menamakan jolo, jala itu loh Pak, ya toh, jala dicari. Lah secara kebetulan atau mungkin sudah kodrat yang Maha Kuasa, ada seorang janda tua yang kebetulan membuang Jolonya. penangkap ikan atau jala tadi. Kecuali dia dapat ikan, ternyata dia tersangkut pula keong yang ada di dalam air itu. Dan orang tua itu tahu kalau keong itu berwarna kuning keemasan dan menganggap itu aneh. Dan keong itu dibawa pulang. Ikan-ikan yang didapat sebagian dimasak dan dijual. Namun keong itu tidak dijual atau tidak dimasak, melainkan dikasih tempat yang layak. Ya. Setelah keong itu ditaruh tempat yang layak di rumah Mbok Rondo tadi, ya toh, Mbok Rondo setiap hari pergi ke laut ya? Ke laut lagi, itu toh, ke pinggir laut mencari ikan lagi. Lah, sebagai balas budi Mas, nah, balas budi seorang keong emas tadi yang tidak lain adalah Chandra Kirana. Dia berubah menjadi keong, ya toh, membersihkan rumah, memasak dan membantu Mbok Rondo tadi. Namun berubah menjadi manusia tidak bisa selamanya, hanya sekejap atau sekilas saja. Karena sumpah dan kutukan dari tukang sihir tidak bisa berubah secara permanen sebelum ketemu sama orang yang dicintai dan dicintai oleh orang itu. Akhirnya Mas, setelah itu berjalan selama sekali, ya toh, kok Mbok Rondo kan gumun Mas. Loh, kok bisa ya? Setiap saya mencari ikan kok pasti nasi sudah tersiap, minuman sudah siap dan rumah saya bersih. Saya gumun. Akhirnya Mbok Rondo ini penasaran, dia pamit mencari ikan ke laut, namun tidak mencari ikan, justru dia ingin tahu apa yang terjadi di rumah saya. Akhirnya dengan mengendap-endap dia mengintip kejadian di rumahnya sendiri, ternyata tahu kalau keong emas yang dia selamatkan dari pinggir laut tadi itu ternyata berubah menjadi manusia. Setelah berubah menjadi manusia, masak, membersihkan, datanglah Mbok Rondo dan matur, loh
siapa kamu Nduk Cahayu? Kan gitu ya. Dan mengatakan apa adanya bahwa saya adalah putri dari Ndoho atau Ndaha dalam bahasa nasionalnya, dan saya bernama Candrakirana. Dan setelah itu langsung berubah menjadi Keong lagi. Lah ternyata Mas, setelah Keong itu terbawa arus ke laut tadi, Dewi Galuh membuat berita di kerajaannya. Berita apa Bapak itu? Tadi itu kan berubah menjadi Keong di bawah laut tadi toh. Ternyata dia kan tahu yang merencanakan dia kok. Ya ternyata dengan harapan dia itu menjadi gantinya, menjadi istri seorang Sindhu Kertopati ya toh. Lah datanglah Sindhu Kertopati dan utusan-utusan dari keluarga besan. Ya, dan itu dijawab oleh sang raja Ndaha atas pemberitahuan dari seorang putrinya si Galuh kalau Candrakirana meninggalkan Ndaha semata-mata menolak lamaran dari Pangeran Sindhu Kertopati tadi. Licik juga itu si Galuh tadi. Namun Mas Aribayu tidak percaya Mas. Pangeran Sindhu Pati tidak percaya, tidak mungkin itu kalau Candrakirana kok meninggalkan keraton tanpa pamit, apalagi semata-mata menolak lamaran saya. Nah, di tengah penasaran itu Mas. Apa yang dilakukan itu? Penasaran toh, akhirnya dia pamit sama Raja Ndoho bahwa minta izin, saya tidak yakin Sang Prabu kalau putri penjenengan itu meninggalkan Ndaha semata menolak saya. Izinkan saya mencari kebenaran berita miring ini menurut Sindhu Kertopati itu tidak benar atau sekarang dinamakan hoax. Nah, akhirnya mengetahui Pangeran Sindhu Pati ingin mencari Candrakirana, bingunglah seorang Dewi Galuh tadi. Nah, keberangkatannya dari setelah meninggalkan Ndoho, Galuh menemui gurunya tadi yang tukang sihir, dukun tadi, orang pinter tadi, dimintai tolong sama Galuh dengan bayaran lagi, dengan upah yang begitu fantastis. Akhirnya tukang sihir tadi merubah dirinya menjadi seekor burung gagak. Nah, tujuannya apa Mas? Tujuannya apa itu? Tujuannya adalah menyesatkan. Setelah dia terbang, nemui Pangeran Panji Sindhu Kertopati. Nah, Pangeran, kalau kamu ingin ketemu sama orang yang kamu cintai namanya Candrakirana, itu janganlah kamu pergi ke timur, tapi pergilah ke utara. Itu ya, hanya abal-abal masing-masing. Nah, setelah ke utara beneran ternyata tidak ada. Terus gagak itu ngomong lagi, kalau kamu ingin ketemu, kamu pergilah ke barat. Memang tujuannya dijauhkan. Nah, setelah tahu kalau dipermainkan, ternyata Panji Sindhu Kertopati kan tahu loh, ini gagak kok malah tidak masuk akal gitu loh. Siapa sebenarnya gagak ini? Tahu kalau itu gagak jadi-jadian. Akhirnya gagak itu ditanyai oleh Pangeran Panji Sindhu Kertopati dan menjawablah seorang gagak dan mengakui, saya adalah orang yang mengetahui apa kemauan kamu. Kamu berani mempermainkan saya. Saya setelah berbulan-bulan meninggalkan Ndaha, kok hanya ngikuti kamu, ternyata tidak ketemu orangnya, malah ketemu hutan terus. Marahlah Pangeran Panji Sindhu Kertopati, tongkat yang dipegang itu dipukulkan ke burung gagak itu, dan burung gagak itu berubah menjadi tukang sihir tadi dan mati. Akhirnya semakin yakin kalau kepergian seorang Candrakirana memang benar-benar atas kemauan orang yang tidak suka, atas perjodohannya, namun atas kehendak orang yang tidak suka. Tidak lain, tidak berani menyebutkan namanya karena belum ada cukup bukti. Akhirnya sampailah Pangeran Sindhu Kertopati itu sampai ke desa di mana Keong Emas tinggal. Ya, di saat si Keong Mas berubah menjadi manusia itu, karena Mbok Rondo kan sedang mencari ikan di laut. Yang ada kan cuma Keong Mas tadi. Candrakirana yang sudah berubah menjadi manusia tadi, atau Keong Mas yang berubah menjadi manusia tadi. Lah datanglah seorang Pangeran Sindhu Kertopati, kebetulan sudah kehabisan bahan Mas. Nanti bahan bekal-bekalnya tidak ada ya. Habis. Tujuannya mau minta minum.
minta minum atau mungkin istilahnya minta makan seadanya. Nah, secara tidak sengaja ternyata yang di rumah itu sudah jelas kalau itu adalah Chandra Kirana, gadis yang dicari selama ini tidak lain adalah tunangannya. Akhirnya mereka saling mengenal, saling tahu, dan saat itulah selesailah kutukan dari tukang sihir tersebut. Keong emas yang sudah berubah menjadi manusia, itu si Chandra Kirana, ketemu dengan Pangeran Sindhu Kertopati, dan datanglah Mbok Rondo, dijelaskan apa adanya bahwa saya adalah Pangeran Sindhu Kertopati mencari tunangan saya yang Mbok Rondo openi. Akhirnya Mbok Rondo itu pun dengan atas kemauan Pangeran Sindhu Kertopati dan Chandra Kirana diajaklah menghadap Raja Dindaha. Nah, akhirnya oleh Raja Dindaha dilangsungkanlah pernikahan antara mereka. Melihat pernikahan Pangeran Sindhu Kertopati yang sudah dinikahkan dengan putri Chandra Kirana, Galuh bingung. Nah, ternyata usahanya tidak berhasil karena takut rahasianya kebongkar dan takut kena hukuman, dia meninggalkan Daha tanpa pamit satu orang pun yang berada di Daha, termasuk kedua orang tuanya. Nah, meninggalkan Daha itu di antara bayang-bayang takut, dia tuh terpeleset ke dalam jurang, dan dalam sekali tidak ada yang menolong, mati dengan sendirinya. Ibaratnya Mas Ari Bayu, sopo nandur bakal ngunduh, ya toh? Ibaratnya wong nandure elek akan entuk elek, ya. Nandurnya jelek dapat jelek. Di mana dia nandur kebusukan, maka dia akan memetik pula kebusukan. Itulah akhir perbuatan seorang Galuh dalam cerita ini, yang sudah mendapat karma atas perbuatannya yang telah menyengsarakan Chandra Kirana yang seharusnya tidak ada masalah, jadi mendapat masalah begitu berat. Bahkan tadi Mas Ari Bayu, jikalau ada kesalahan, kesamaan, atau kekilafan saya menyampaikan kisah cerita Keong Emas, kurang lebih saya mohon maaf. Kalaupun ada cerita lain dari versi orang lain yang salah saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita yakini, Mas Ari Bayu meyakini saja kalau saya belum tentu benar dan pendapat orang lain belum tentu salah. Demikian tadi Mas Ari Bayu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bopo atas kisahnya tadi, mudah-mudahan untuk kita semuanya, dan lain kali Bopo bisa cerita lagi ya. Insya Allah. Nah, oke, itu tadi pemirsa cerita dari Bopo Sutrisno tentang kisah Keong Emas. Mudah-mudahan semua itu bermanfaat untuk kalian semuanya. Yang baik bisa kalian ambil, yang buruk bisa kalian buang. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Napaktilas Budaya Nusantara.